Bener gak sih? Oh iya. Berarti waktu dulu sempat gak dengerin mama ya kalau lu ngomong gitu? Oh tidak. Oh tidak. Biasa lah ya. Namanya Kalau cinta. Berarti tante belum tetap nggak merestui hubungan Kimberly dengan Edward sebelum Sebetulnya gimana ya? Emang nggak kaget gitu. Dia mau kawin, ini baru kenal gitu. Terus segitu belum apa udah pengen nggak benar-benar nggak setuju gitu. Tapi ya gimana ya? Namanya anak supaya dia bahagia, jangan sampai anak gue dibawa lari. Ya udah setujuin aja. Akhirnya begini, gue udah bilang yang kemarin gue udah pernah cerita yang awal kan, Edward, tolong jaga anak gue baik-baik, jangan diapa-apakan, oke? Tapi yang didengar oleh Edward saat itu adalah jangan pernah selingkuh, dan makanya dari situ dia sangat membanggakan dirinya, dia tidak pernah selingkuh. Taunya setelah menikah ada sesuatu kejelekan dari dia. Gue perlu ngomong nggak tuh? Perlu tante lu Jadi kan kita nggak tahu. Boleh tante tahu ya apa itu saya setelah dia kawin saya benar-benar anjing. Taunya gue mau ngomong nih, boleh nggak? Boleh. Setelah nikah nih ya, setelah nikah ya. Setelah apa sebelum nggak? Sebelum nikah. Taunya ya, Edward jadi kita nggak tahu, karena kita nggak tahu, udah nggak usah diomongin, karena kita nggak tahu 100%. Tapi ya udah mau gimana? Ya. Karena udah mereka menikah, ya itu. Kaki izin konfirmasi dari pihak sebelah mengatakan waktu sebelum menaikkan gugatan cerai pernah sempat kabur dari rumah sama Natasha Rizky tanpa sepengetahuan. Rizky. Natasha Ryder. Ilona. Tanpa sepengetahuan Edward tuh sampai akhirnya dibuat surat pernyataan. Itu gimana Pak? Aku enggak. Itu aku tidak pernah kabur dari rumah tahun 2019. Aku nggak pernah kabur. Aku kabur dari rumah itu tahun 2021 setelah dia KDRT. Aku bukan kabur, tapi aku membawa anak-anakku karena saya tidak merasa safe di rumah. Itu 2021 bukan 2019. Ya ini 2021 dulu. Ya itu udah KDRT. Saya keluar dari rumah. Dia pergi syuting. Saya merasa tidak safe, ngapain gue di rumah, ngapain gue nungguin suami yang udah KDRT saya di rumah. Saya bawa anak-anak saya bersama dengan bapak saya yang saya datengin dari Bali saat itu untuk menginap di satu tempat selama beberapa malam supaya semuanya lebih calm down. Itu sih yang saya kabur dari rumah. Katanya sempat membohongi Edward juga itu. Bahkan Kaki membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi kesalahan tersebut karena sudah merendahkan martabat Edward. Itu ngomongin 2019, itu beda lagi. Itu tentang setelah dia merusak barang-barang saya yang akhirnya amounts to beberapa puluh juta dalam hari itu, dan akhirnya dia tidak membelikan saya kembali barang-barang tersebut yang saya sudah beli sendiri. Saya meminta bantuan dari adik saya untuk beli ulang barang-barang yang sudah dirusak itu. Nggak sih yang 2019 itu. Terus akhirnya pokoknya saya bohong sama Edward lah pokoknya saat itu soal saya mau beli barang-barang tersebut lewat adik saya bla bla bla. Terus dia suruh saya bikin surat saya tidak akan berbohong lagi sama dia, bla bla bla. Yang saya saat itu kan belum setahun nikah, saya masih manut-manut aja gitu, masih masih apa ya, masih ada rasa sayangnya, masih ada takutnya, apanya segala macam gitu loh. Jadi ya mungkin yang itu yang dia omongin saat itu. Bahkan hal tersebut kata pihak sebelah menjadi salah satu alasan dia. Tiganya 2024. Pikirin aja sendiri. Jadi itu sebelum hakim untuk gugat cerai itu alasannya apa? Karena sering
hancurin barangnya segala macam. Kenapa? Gimana? Ya itu yang 2019 itu alasan Hakim dia hancurin barang yang akhirnya membuat alasan untuk gugat cerai gitu. Bagaimana? Alasan gugat cerai Iya. banyak sih, banyak lah alasannya. Banyak, nggak mungkin itu doang. Gak mungkin itu doang, bukan cuman karena dia ngancurin barang kan udah again dari 2019, 2021, Beberapa kali. 2023, nggak tahu deh berapa kali. Tapi yang di luar itu banyak lah ya, bisa dilihat sendiri lah dengan semua video yang sudah keluar sejak kita berpisah, bisa dinilai sendiri seperti apa Edward orangnya, yang akhirnya saya juga tidak tahan hidup dengan dia. Hakim ini kan tadi